Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa IQ rata-rata orang Indonesia bisa rendah? Lalu, bagaimana kita mesti menyikapi bila itu menjadi realitas? Sebuah fakta yang sebenarnya tidak benar-benar mengejutkan belakangan ini jadi perbincangan cukup hangat di media sosial. Akhir September 2022 lalu, media massa beramai-ramai memberitakan soal rendahnya IQ rata-rata orang Indonesia, terutama bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Laporan itu bersumber dari studi tahun 2019 yang dilakukan Richard Lynn dan David Becker dari Ulster Institute, Inggris. Dari studi yang diterbitkan dalam buku berjudul The Intelligence of Nations itu, diketahui bahwa IQ rata-rata orang Indonesia hanya berada di angka 78,49. Terendah kedua di Asia Tenggara. Hanya Timor Leste, negara yang notabene pernah jadi negara bagian Indonesia yang punya nilai lebih rendah. Nah, temuan Lynn dan Becker itu memang sudah berusia 3 tahun. Akan tetapi, ia baru ramai diperbincangkan sejak media merilis berita tentangnya. Infografis yang menunjukkan peringkat IQ orang Indonesia di Asia Tenggara pun dijadikan bahan ejekan di media sosial, ketika ada akun-akun atau orang-orang yang mengutarakan pendapat jelek. Dan ini biasa dilakukan oleh netizen-netizen asal negeri Malaysia yang mengatakan Indonesia adalah IQ rendah atau IQ jongkok. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Lynn dan Becker sebetulnya memiliki reputasi yang kurang oke di dunia akademik. Penelitian mereka yang lama dilakukan yang diterbitkan dalam buku bertajuk IQ dan the Wealth of a Nation mendapat banyak bantahan terutama dari sisi metodologi penelitian. Para pengkritik menyebut Lynn dan Becker memanipulasi data untuk menyokong asumsi mereka. Nah, ini berhubungan erat ataupun ini sama dengan ya istilahnya adalah kalau menurut Padi adalah hadis, di mana hadis itu bila periwayatnya mempunyai reputasi yang jelek, maka hadis tersebut bisa dibantah atau tidak berguna. Ya, atau hadis itu tidak sah. Nah, ini pun berlaku untuk ilmu pengetahuan yang seperti ini. Dalam arti kata, kita bisa membantahnya dan memang itu adalah tidak benar. Dalam buku terbitan tahun 2002, Lynn dan Becker berargumen bahwa semakin tinggi IQ negara, semakin tinggi pula pendapatan per kapitanya. Akan tetapi, yaitu tadi, cara Lynn dan Becker menemukan konklusi banyak dipermasalahkan. Set data yang bermasalah jadi sumber masalah utama. Ternyata riset IQ rata-rata orang Indonesia yang 78 itu hoax. Penelitian ini dilakukan oleh Richard Lynn, seorang psikolog dan penulis yang berasal dari Inggris tersebut. Richard Lynn ini seorang mantan profesor emeritus psikologi Universitas Ulster. Jadi statusnya dia sudah tidak profesor lagi ya. Gelarnya, profesornya ini dicabut oleh Universitas Ulster pada tahun 2018 karena pandangan rasisme dan seksiarisme. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari seorang Richard Lynn ketika dia mempunyai pandangan rasisme dan seksiarisme. Otomatis teori dan hasil penelitiannya tentang IQ rendah orang Indonesia itu terbantahkan. Dengan begitu, penelitian terbaru Lynn dan Becker soal IQ itu pun sebetulnya masih layak untuk diperdebatkan. Belum tentu juga orang Indonesia IQ-nya serendah itu. Perlu riset-riset lain yang untuk bisa membuktikan bahwa temuan Lynn dan Becker tersebut memang benar adanya. Nah, nggak usah jauh-jauh nih. Kalian lihat aja pada saat kita SMA dilakukan tes IQ. Lalu apakah ada di antara kalian yang IQ-nya 78 atau masih kurang? Tentu tidak kan? Pasti rata-rata IQ-nya itu rata-rata adalah 100 atau bisa juga lebih di atas 100. Lalu tiba-tiba ada survei kalau rakyat Indonesia IQ-nya di bawah 78. Itu adalah pertanyaan besar. Tetapi hal itu bukan menjadi satu-satunya faktor bahwa tes IQ merupakan menentukan kesuksesan suatu negara, kesuksesan suatu bangsa, atau keberhasilan di masa sekarang atau di masa depan. Karena hal itu bisa terbantahkan, untuk bisa mencapai kesuksesan di masa sekarang dan masa depan, itu ada parameter-parameter lainnya. Nah,
Jenis kecerdasan itu tidak hanya satu. Ada konsep yang namanya apa istilahnya itu? Multiple intelligentsia yang dikenalkan oleh Howard Gardner. Katanya ada 8 jenis kecerdasan, diantaranya logical, mathematical, musikal, interpersonal, sampai dengan naturalis. Contoh, Pablo Picasso punya kecerdasan spasial yang sangat baik. Ada juga Igor Stravinsky, seorang komposer yang memiliki kecerdasan optimal di bakat musikalnya. Dan masih banyak yang lainnya. Gardner juga mengenalkan konsep kecerdasan lain, yaitu existential intelligence atau kemampuan untuk berpikir mengenai pertanyaan soal kehidupan, kematian, dan keberadaan. Lalu ada juga teori kecerdasan dari Robert Spenrad yang mencakup analytical, kreatif, dan practical intelligence. Ada pula emotional intelligence dari Peter Salovey yang berbicara mengenai kemampuan menerima, memahami, mengatur, dan menggunakan emosi. Artinya, skor IQ rendah tidak akan serta-merta memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai kecerdasan yang dimiliki dan mengenai keberhasilan di masa ini atau masa yang akan datang. Karena ini merupakan hasil pengukuran dari salah satu konsep saja tentang intelijensia. Padahal masih ada konsep-konsep yang lain. Ini menjawab kenapa Indonesia yang dikatakan sebagai IQ rendah ternyata mempunyai kreativitas dan mampu bertahan hidup, bahkan mampu menguasai teknologi canggih, karena ternyata bukan hanya IQ yang menentukan keberhasilan suatu bangsa, keberhasilan suatu negara, atau keberhasilan seseorang. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban bagi kita semua, terutama orang Indonesia, dan juga orang-orang dari negara Malaysia, bahwa orang Indonesia tidak seperti apa yang dikatakan. Terlebih lagi, kalau menurut Pak D, dengan adanya bahwa ilmuwan tersebut memiliki kekurangan-kekurangan dari segi kepribadian dan juga konsep-konsep yang dianut seperti rasisme tadi, maka gugurlah teori-teori ataupun hasil penelitiannya tersebut. Nah, dari Pak D cukup sekian. Kalau teman-teman ada komentar, silakan tulis di kolom komentar, Pak D tunggu ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.